Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Pada episode 49, setibanya di Khwarezmia, pasukan Mongol yang terlalu percaya diri langsung menyerang kota Samarkand dan mengakibatkan terbunuhnya banyak prajurit Mongolia dan salah satu Jenderal Genghis Khan. Untuk sementara, tidak ada yang bisa Mongol lakukan selain mengepung Samarkand sambil memikirkan strategi untuk menaklukkan kota tersebut yang diliputi salju lebat terus-menerus, sehingga serangan akan lebih sulit dilancarkan lagi. Ditambah pula, ternyata Pangeran ke-6 membawa tentaranya untuk bersekutu dengan Samarkand sehingga jumlah prajurit di dalam kota sangatlah banyak. Kuo Qing kemudian diberitahukan oleh Lu Yaojia kalau Huang Rong mau menemuinya di sebuah pegunungan yang sangat tinggi dan curam. Gunung itu terlalu tinggi dan tegak untuk didaki dengan ilmu peringan tubuh. Para pengemis membantu menempelkan kaki-kaki domba sebagai topangan untuk Kuo Qing memanjat ke atas. Sampai di atas, Kuo Qing dan Huang Rong langsung berpelukan. Jing'er merasa sangat bersalah kepada Rong'er atas kesalahpahaman di masa lalu. Meski demikian, Rong'er memaafkannya. Rong'er sengaja menemui Jing'er di puncak gunung agar tidak diikuti oleh Ouyang Feng. Tapi di saat itu juga, Huang Rong sadar ternyata racun barat masih mengikutinya. Setelah memberitahu Jing'er diam-diam kalau racun barat mengawasi mereka, Huang Rong pun berpura-pura bilang akan memberitahukan rahasia 9 bulan. Ouyang Feng pun bersemangat menguping mereka. Tapi mereka berdua turun ke bawah dan membakar semua kaki-kaki domba dan memerangkap Ouyang Feng di puncak. Racun barat sangat marah ketika tahu ia diperdaya dan diperangkap di atas. Kuo Qing lalu berkata pada Rong'er, andai ia berhasil menaklukkan Samarkand, maka ia bisa membunuh Pangeran ke-6 sekaligus melakukan permohonan kepada Genghis Khan untuk membatalkan pernikahannya dengan Huo Zheng. Tidak lama setelah itu, mereka menyaksikan Ouyang Feng turun dari gunung dengan menggunakan jubah yang ia kembangkan seperti parasut. Huang Rong akhirnya mendapatkan ide cara menaklukkan Samarkand. Semua tenda prajurit langsung dipotong dan dibentuk dengan bambu menyerupai sayap. Kuo Qing dan pasukannya pun naik ke puncak gunung dengan sayap dan terjun menuju Samarkand yang membombardir mereka dengan panah. Setelah mendarat, Kuo Qing berhasil menghancurkan pertahanan kota yang tidak siap dan membukakan gerbang utama bagi pasukan Genghis Khan untuk masuk. Dalam sekejap, Samarkand ditaklukkan. Pemimpinnya berhasil kabur, sedangkan Pangeran ke-6 tertangkap oleh Kuo Qing dan langsung diserahkan kepada Genghis Khan. Menolak untuk dieksekusi, Pangeran ke-6 melakukan bunuh diri setelah menertawakan Genghis Khan yang haus kekuasaan seperti dirinya. Setelah itu, Kuo Qing pun berlutut dan ingin memohon pembatalan perjodohannya dengan Huo Zheng. Tapi mendadak ia melihat semua rakyat di kota itu dibantai satu persatu. Kuo Qing pun sangat sedih melihat pembunuhan terhadap rakyat Samarkand yang tidak bersalah. Sebagai gantinya, ia meminta agar Genghis Khan melepas semua rakyat tersebut dan membuat Genghis Khan marah dan meninggalkannya. Kembalinya ke Mongolia, Jing'er mengabarkan kepada Rong'er kalau ia tidak memohon untuk pembatalan nikahnya. Bersamaan dengan itu, Huo Zheng datang berkunjung. Seketika itu, Rong'er langsung pergi tanpa mau mendengarkan lebih banyak lagi. Mungkin Rong'er sudah lelah. Kuo Qing lalu berusaha mengejar Rong'er. Ia berkelana ke gurun sendiri. Tapi hari demi hari, ia tidak menemukan kekasihnya. Sampai suatu hari, ia mendengarkan teriakan minta tolong dari Ouyang Feng yang terperangkap dalam badai hisap. Setelah menolong Ouyang Feng keluar, Kuo Qing diberitahukan kalau Huang Rong telah mati. Ia melihat baju Huang Rong yang tertinggal di atas pasir hisap dan menghampirinya dengan terburu-buru sampai akhirnya ia sendiri terjebak di dalamnya. Ouyang Feng kemudian menyelamatkan Kuo Qing dan membawanya yang tenggelam dalam kesedihan ke sebuah pondok. Di sana, Ouyang Feng minta Kuo Qing untuk memberitahukannya soal rahasia ilmu 9 bulan. Emang kusut juga ini racun barat, orang lagi sedih kekasihnya mati, dia malah bahas ilmu 9 bulan lagi. Dan langsung saja Kuo Qing marah dan memaki Ouyang Feng yang otaknya cuma memikirkan ilmu silat dan mereka pun bertarung. Racun barat menyekap Kuo Qing hingga sebulan lamanya dan mengajak dia bertarung setiap harinya. Dengan harapan ia bisa mempelajari ilmu 9 bulan dari pertarungan itu. Hingga suatu hari, orang baik seperti Kuo Qing tidak tahan lagi dan ia meracuni Ouyang Feng. Itu adalah racun milik Yingku, kata Kuo Qing. Racun itu tidak membahayakan, tapi akan membuat Ouyang Feng kehilangan tenaganya untuk sementara. Kuo Qing pun pulang dan mabuk-mabukan setiap harinya di Mongolia. Ia menyesali kematian Rong'er setiap hari. Sampai suatu hari, Huo Zheng datang dan menyemangatinya untuk kembali menjadi pria sejati yang selama ini ia banggakan. Setelah itu, Jing'er pun akhirnya bangkit dari kesedihannya. Balas dendam untuk orang tuanya telah terlaksana. Tuan Tiante dan Pangeran ke-6 telah tewas. Rong'er juga tidak ada di sisinya.
Kucing bingung dengan rencana hidupnya ke depan. Ia mengatakan pada ibunya ia akan membantu Genghis Khan sementara waktu. Setelah itu ia akan memenuhi permintaan ibunya, yaitu membawa ibunya kembali ke desa Niu. Peperangan antara Qin melawan Song yang beraliansi dengan Mongol sudah mau berakhir. Genghis Khan merencanakan untuk menghabisi sisa-sisa kekuatan Qin melalui salah satu kota Song. Setelah itu, Kucing bisa membuka kantong perintah yang ia berikan dan lanjut menjalankan misi selanjutnya. Pulang ke camp ibunya, Huacheng tengah ada di sana mengantarkan perhiasan hadiah dari Genghis Khan. Huacheng pun pamit melihat Kucing yang datang. Jinger bercerita ke ibunya ia akan pergi berperang menghabisi Qin. Tapi Genghis Khan tampaknya enggan memberikan izin untuk membawa sang ibu kembali ke desa Niu. Mendengar hal itu, ibu Jinger pun merasa khawatir dan curiga. Ia pun memaksa membuka kantong perintah Genghis Khan untuk Kucing sebelum waktunya. Kucing melarangnya karena kantong itu tidak boleh dibuka sebelum mengalahkan Qin. Tapi naluri seorang ibu jarang salah. Di dalamnya ternyata berisi perintah untuk Kucing melanjutkan ekspansi militer menyerang Song. Sebagai orang Song, tentu saja Kucing tidak akan berkhianat. Ia pun berencana membawa ibunya segera pergi diam-diam. Tapi ternyata Huacheng menguping pembicaraan itu dan Kucing langsung ditangkap. Di hadapan Genghis Khan, Kucing beradu mulut bahwa ia tidak akan mengkhianati negaranya sendiri yang membuat Genghis Khan ingin memenggalnya. Tapi Guru JB, Tolei, dan beberapa petinggi berlutut memohonkan ampun untuk Kucing. Temujin lalu membawa ibu Kucing masuk untuk dijadikan sandera. Ibu Jinger lalu meminta waktu untuk menasihati anaknya di hadapan mereka semua. Sang ibu mengeluarkan pedang warisan dan mulai mengingatkan Kucing akan sejarah pedang tersebut. Kala itu, Chu Chuji mengukir 2 buah pedang yang diberikan kepada Kucing dan Yang Kang sebelum mereka lahir. Nama Kucing dan Yang Kang juga memiliki arti yang sangat mendalam, yaitu untuk mengingatkan mereka pada penghinaan cincang, di mana supremasi negara Song harus selalu dijunjung. Setelah menyelesaikan ucapannya, sang ibu langsung membunuh dirinya sendiri dan membebaskan Kucing dari ancaman Genghis Khan. Kucing sangat bersedih. Ia langsung membawa ibunya keluar. Sementara Genghis Khan meminta semua prajurit untuk menangkapnya. Jinger meminta Guru JB untuk menangkapnya setelah ia menguburkan ibunya. Kucing meminta maaf kepada ibunya karena belum sempat membawa sang ibu kembali ke desa Niu. Setelah pemakaman, sambil meneteskan air mata, Guru JB meminta Kucing untuk segera pergi saja. Ia tidak ingin anak kecil yang dulu menyelamatkan hidupnya mati di tangan Genghis Khan. Saat itu juga, Tolei dan Huacheng juga menyusul. Tolei memberikan 100 tel emas dan kuda kepada Kucing serta mengucapkan perpisahannya. Lalu Huacheng meminta maaf kepada Kucing. Ia melaporkan Kucing hanya untuk mencegahnya pergi dari Mongol dan tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Ia minta Kucing untuk jaga dirinya baik-baik sekaligus menandakan batalnya pernikahan mereka. Pergi dari Mongolia, Kucing kehilangan arah hidupnya. Ia merasa tidak ada gunanya kungfu yang ia pelajari selama ini. Hal ini juga ia sampaikan kepada Qigong kalau ia ingin menghilangkan semua kungfunya. Qigong yang tidak mampu membujuknya merubah pikiran, akhirnya mengajak Jinger ke Gunung Huasan agar bisa bertemu dengan bocah tua nakal yang akan membantunya menghilangkan kungfu Kucing. Gunung Huasan adalah gunung keramat tempat diadakannya pertemuan para pendekar terkuat. Duel 20 tahun yang lalu di Huasan membuat Wang Chongyang diakui sebagai pendekar terkuat. Sampai di Huasan, Jinger dan gurunya melihat Ouyang Feng yang sudah ada di sana berlatih kungfu dengan posisi terbalik. Mereka mengikuti Ouyang Feng hingga akhirnya menemukan Huang Rong. Kucing dan Huang Rong akhirnya bertemu kembali dan melepaskan kerinduan mereka selama ini. Ternyata Huang Rong tidak tenggelam dalam pasir hisap, melainkan itu hanya tipuannya untuk menjebak Ouyang Feng dulu. Meski demikian, Longgar akhirnya tertawan oleh Ouyang Feng selama ini dan ia mengajarkan Ouyang Feng ilmu 9 bulan secara salah dan terbalik seperti yang mereka lihat barusan. Tidak lama, para pendekar lainnya pun tiba. Bocah tua nakal, Yingku dan Chu Chenren tiba dalam waktu yang bersamaan. Seketika itu juga, Yingku langsung menyerang Chu Chenren dan berteriak untuk mengganti nyawa anaknya. Yingku yang hampir kalah dalam laga kemudian dibantu oleh bocah tua nakal dengan menahan serangan tapak Chu Chenren. Yingku memberitahukan kepada Chou Butong kalau Chu Chenren adalah pembunuh anak mereka. Saat itu juga, Kaisar Selatan datang berusaha mendamaikan permusuhan Chu Chenren dengan Yingku. Ketua Partai Tapak Besi ini kemudian bertanya kepada mereka semua yang hadir, adakah dari mereka yang tidak melakukan kesalahan? Qigong kemudian angkat bicara mengingatkan kesalahan Chu Chenren yang tidak hanya melukai anak Yingku, tetapi membantu negara Qin dan menyebabkan terbunuhnya para anggota Kaipang lainnya. Dan seketika itu juga mereka langsung bertarung. Sampai posisi ini, Qigong telah memulihkan semua kungfunya, sehingga dengan mudah ia mengalahkan Chu Chenren dan menghabisinya dengan tapak 18 naga.
Tapi tiba-tiba Kaisar Selatan memasang badannya untuk Chu Chenren dan membuat Qigong membatalkan jurusnya. Bagaimanapun juga, Chu Chenren hanya melukai bayi tersebut dan tidak bermaksud membunuh. Dialah yang lebih bersalah karena tidak mau menolong nyawa bayi itu, kata Yiteng. Chu Chenren akhirnya teringat dengan ajaran gurunya dan partai tapak besi yang dibangun untuk menjaga kitab perang dan membantu rakyat telah melenceng jauh. Sadar atas semua kesalahannya selama ini, Chu Chenren memutuskan untuk mengikuti Yiteng dengan mendalami ajaran Buddha. Chu Chenren dan Yiteng pun akhirnya minta pamit. Kaisar Selatan mengatakan bahwa kedatangannya ke kekuasaan tidak untuk bertanding bela diri, tetapi menghentikan kebencian di antara mereka. Setelah itu, bocah tua nakal langsung mengambil langkah 1000 yang dipepet oleh Yingku terus-terusan. Yingku menanyakan kepada Chou Butong apakah ia tidak merindukannya selama ini. Dan bocah tua nakal malah bertanya balik, apa jawaban yang Yingku ingin dengar. Chou Butong pun lanjut kabur dan Yingku tetap mengejarnya. Usai itu, Kuo-Ching berkata kepada Qigong, ia telah sadar bahwa keinginannya untuk melupakan kungfu adalah salah. Memiliki kungfu ataupun tidak, setiap orang pasti memiliki permasalahan hidupnya. Qigong dan Rong senang mendengar Kuo-Ching yang telah sadar. Tidak lama, Huang Yause juga tiba. Kuo-Ching meminta maaf kepadanya karena telah menuduhnya sebelumnya. Akhirnya pertarungan di puncak Huasan pun dilangsungkan. Huang Rong mengusulkan ayahnya dan Qigong untuk melawan Kuo-Ching. Siapapun yang bisa mengalahkan Kuo-Ching dengan jumlah jurus yang lebih sedikit akan menang. Tapi jika kedua orang ini tidak mampu mengalahkan Kuo-Ching dalam 300 jurus, maka Kuo-Ching yang akan dinobatkan sebagai nomor 1. Dan duel Kuo-Ching melawan Huang Yause pun berlangsung. Ronger terus menghitung setiap jurus yang tertukar. 100 jurus telah berlalu, 200 jurus, dan 300 jurus sudah tertukar. Tapi Huang Yause tidak dapat mengalahkan Kuo-Ching. Giliran Qigong pun tiba. Ia memperingatkan Kuo-Ching bahwa sebagian besar jurus Kuo-Ching dia yang ajarkan. Duel berlangsung dengan ketat dan sangat sengit. Pertukaran tapak naga di antara mereka terus berlangsung, sementara Ronger terus menghitung jurus demi jurus. 100, 200, dan 300 jurus pun tertukar. Baik Qigong maupun Huang Yause mengakui kehebatan kungfu Kuo-Ching yang telah meningkat pesat. Tapi tidak lama, Ouyang Feng muncul dengan postur terbaliknya. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai nomor 1 dan langsung bertarung dengan Kuo-Ching. Duel yang berlangsung sangat ketat dan sengit. Di sepanjang pertarungan, Ouyang Feng bertarung dengan posisi terbalik. Ini adalah akibat dari ilmu 9 bulan yang ia pelajari secara terbalik dari Ronger. Tapi tidak disangka-sangka kekuatannya menjadi meningkat pesat. Setelah ratusan jurus, Ouyang Feng pun mengalahkan Kuo-Ching. Hal ini membuat Sesat Timur dan Pengemis Utara bersatu menahan serangan Ouyang Feng yang sangat kuat. Tapi meski mereka bertiga bergabung, tidak bisa mengalahkan Ouyang Feng. Racun Barat sangat kegirangan dan tertawa aneh di sepanjang pertarungan dan menyebut dirinya nomor 1. Obsesinya terhadap kungfu dan predikat telah membuat dia gila. Huang Rong pun mengatakan kepada Racun Barat bahwa ia belum menjadi nomor 1 karena masih ada satu orang yang belum ia kalahkan. Orang itu adalah Ouyang Feng, kata Ronger. Seketika ia pun menjadi bingung dan bertanya siapa dirinya. Ronger mengajak Racun Barat melihat bayangan air dan menunjukkan itu adalah Ouyang Feng yang tak bisa ia kalahkan. Ia pun berteriak dan memukul kepada bayangannya sendiri. Sesat Timur dan Pengemis Utara menyayangkan Racun Barat yang menjadi gila demi sebuah gelar dan mereka pun meninggalkan Ouyang Feng. Mereka makan dengan bahagia setelah itu. Ronger menyediakan hidangan terbaik untuk dicicipi. Huang Yause dan Qigong meminta Kuo-Ching dan Huang Rong untuk segera menikah di Pulau Persik. Sesaat kemudian Raja Wali Putih mengirimkan surat dari Huacheng. Di sana tertulis ayahnya akan menyerang Song lewat kota Xiangyang dan meminta Kuo-Ching untuk jaga diri baik-baik. Qigong dan Huang Yause lalu meminta mereka berdua berangkat ke Xiangyang untuk memperingati pemimpin di sana sambil mengumpulkan anggota Kaipang untuk membantu. Dalam perjalanan, Kuo-Ching dan Huang Rong singgah di sebuah kedai kecil. Di sana mereka bertemu dengan Nianze yang ternyata tidak mati setelah lompat ke jurang. Ia diselamatkan oleh bibi pemilik warung dan memutuskan menetap di sana bersama bayinya yang baru lahir. Kuo-Ching mengabarkan kalau Yang Kang telah mati. Nianze tampak tabah menghadapi nasib Yang Kang yang sudah bisa ia prediksi. Nianze lalu meminta Kuo-Ching untuk memberikan nama kepada bayinya, dan Qing'er memberikan nama Yang Kuo atau yang kita kenal dengan pelafalan lainnya, Yoko. Kuo-Ching berharap Yoko bisa tumbuh pintar seperti ayahnya, namun tidak mengikuti jejaknya yang jahat. Tiba di Xiangyang setelah memperingati serangan Mongol akan datang, pemimpin kota tersebut malah mau kabur. Kuo-Ching seketika itu juga mengambil alih pimpinan untuk mempertahankan benteng Xiangyang. Ia menyelinap ke camp Mongolia yang telah tiba di depan kota Xiangyang. Di sana ia bertemu kembali dengan Tuolei. Mereka berjanji tetap bersaudara, namun akan menjadi musuh saat bertemu di medan perang.
Sebuah kabar lalu diberitakan bahwa Genghis Khan sedang sakit parah dan ingin bertemu Kuo-Ching. Kuo-Ching dan Huang Rong pun pergi ke Mongolia menjenguk Genghis Khan. Di sana Genghis Khan membanggakan luas wilayah yang telah ia taklukkan. Semua gurun bersatu dalam kekuasaannya. Pantaskah ia dipanggil seorang pahlawan? Tanyanya pada Kuo-Ching. Jing-Er mengatakan seorang pahlawan seharusnya menempatkan kepentingan rakyat dan tidak membuat mereka menderita dalam peperangan. Dan Genghis Khan pun meninggal setelah itu. Upacara duka dilakukan secara besar-besaran merelakan kepergian pemimpin terbaik Mongolia. Kuo-Ching dan Huang Rong lalu kembali ke kota Xiangyang. Mereka akan berjaga di sana dan melindungi Song dari invasi Mongolia. Dan berakhir sudah kisah perjalanan panjang Kuo-Ching sang pendekar Raja Wali.